Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga Indonesia. Ketika anak kita berkomitmen mau melanjutkan kehidupannya dalam sebuah pernikahan, pastinya ada rasa yang berkecamuk, berbagai rasa, ada senang, sedih karena mungkin tidak akan bisa intens lagi dekat dengan anak. Ada juga rasa bangga karena anak akan stepnya naik nih, sudah ada mobilitas vertikal untuk kehidupan barunya. Tapi bagaimana ya kesiapannya? Bukan kesiapan si anak saja nih, tapi kesiapan orang tua untuk melepas anaknya menikah. Ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Anti, apa kabar? Baik, Dika apa kabarnya? Aku baik, Anti. Anti, kalau kita bicara tentang pernikahan, pastinya yang terpikir oleh kita, yang tersirat dalam benak kita pasti ya suatu hal yang membahagiakan. Pastinya ada rasa bangga gitu ya, ada rasa cinta di situ. Tapi bagi orang tua ketika mendengar ini ada rasa yang berbeda pastinya. Biasanya yang timbul dari perasaan orang tua ketika anaknya berbicara, "Mah, Pah, saya berkomitmen untuk melanjutkan ke pernikahan." Itu biasanya timbul rasa apa sih, Anti? Ya, sebetulnya kalau kita lihat pada saat anak kita sudah cukup usia, kemudian kita juga udah kenal sama calonnya, kita tahu juga calonnya kurang lebih itu cocok sama anak kita, itu sebetulnya perasaan yang dominan adalah bahagia. Ya, tapi kan tidak semuanya seperti itu. Pada saat kita merasa bahwa waduh, dia aja mandiri belum bisa, dia secara keuangan juga belum full nih, bisa memenuhi kebutuhannya dan sebagainya. Pada saat anak menyampaikan pasti akan ada rasa was-was dari orang dulu tua. Ya. Jadi kecemasan terhadap komitmen baru si anak ini pasti muncul ya, Anti ya. Ini apakah wajar terjadi pada setiap orang tua atau memang tergantung melihat kesiapan mental si anak juga menghadapi pernikahan? Ini memang saling terkoneksi antara orang tua melihat kesiapan anaknya, tapi di satu sisi juga orang tua harus menghadapi tadi rasa kehilangan, karena nggak lagi ada sama anaknya kan ya. Anaknya sudah punya keluarga baru, artinya berarti waktunya mayoritas udah untuk keluarga barunya. Apa yang bisa orang tua persiapkan perasaannya? Pasti kan kalau pernikahan itu kan nggak langsung hari itu komitmen besok menikah. Pasti ada persiapan berbulan-bulan begitu, bahkan mungkin bisa tahunan untuk mempersiapkan. Yang harus dipersiapkan bukan cuma mental si anak, mental orang tua untuk melepas si anak. Melepas mungkin ada rasa hilang, ada rasa rindu yang teramat yang biasa di rumah kita bisa lihat tiap hari, ini nggak ada. Apa ya yang bisa orang tua biasakan pada dirinya untuk mengikhlaskan anaknya nanti punya keluarga baru, akan lebih mungkin prioritasnya di keluarga barunya? Iya, jadi sebetulnya memang kesiapan mental orang tua sangat diperlukan ya. Bagaimana orang tua tahu bahwa ini adalah momen penting di dalam diri si anak, dan ini adalah seperti tadi Dika katakan semacam naik level lah ke jenjang kehidupan yang selanjutnya. Jadi sepatutnya sih orang tua merasa bangga, bahagia bahwa anaknya ini sudah berada di usia yang memang siap untuk menikah secara fisik maupun juga secara psikologis dan mental. Nah, terkadang orang tua tadi ada yang belum siap melepas karena ada beberapa faktor kan tadi yang sudah disebutkan. Tapi juga terkadang ada orang tua yang gini, oh nggak apa-apa dia rumahnya deket ini misalnya gitu ya. Atau misalnya ada yang mempertimbangkan bahwa wah ini jaraknya terlalu jauh nih, bagaimana caranya saya akan berhubungan dan sebagainya. Apabila misalnya contohnya hubungan mereka dekat, sebenarnya orang tua akan juga merasa bahwa oh ya nggak masalah, karena kebahagiaan anak itu adalah kebahagiaan dirinya juga. Dan bahkan kalau orang tua melihat anaknya bahagia, itu dia punya kebahagiaan double yang dibandingkan si anaknya sendiri. Betul. Dan ini juga harus mungkin bukan hanya orang tua yang harus siap, anak juga harus siap nggak sih nanti saat dia nanti berkomitmen dan dia akan pisah juga. Pastinya bukan cuma orang tua dong yang kehilangan, anak juga akan kehilangan waktu-waktu yang biasanya memang lebih banyak kuantitasnya. Apa yang harus anak lakukan juga untuk meyakini bahwa mungkin ada rasa tidak percaya diri yang biasa, mungkin ada ibu di rumah, ada ayah yang di rumah masih menaungi dia. Dia di sana mungkin jadi nyonya rumahnya, jadi kepala rumah tangganya. Saat si anak muncul kecemasan atau rasa kehilangan nanti nggak ada orang tua di rumah, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau untuk awal-awal, nah bisa aja misalnya contohnya masih sering diskusi nih sama orang tuanya. Tapi sebagai orang tua kita harus tahu juga batasan kita, ini namanya diskusi loh. Bukan artinya kita memaksakan harus seperti ini gitu. Jadi artinya berbeda ya? Berbeda. Jadi pada saat mungkin menurut orang tua pada saat mendengarkan kemudian tahu, waduh kalau aku jadi dia sih aku harusnya seperti ini misalnya. Tapi itu harus kita rem. Jadi kita harus tahu bahwa memang ini sudah mayoritas anak lah yang memutuskan. Perkara nanti misalnya kebiasaan-kebiasaan calon pasangannya itu ada yang dinilai kurang baik menurut kita, kita harus merelakan. Karena kan sudah pilihan anak kita. Misalnya mah
si pacar aku atau calon aku tuh suka bangunnya siang, terus dia nggak bisa masak, dia tuh juga nggak terbiasa ngurus anak-anak, itu gimana ya gitu ya. Nah sebagai orang tua mungkin kita merasa waduh kok kayak gini sih ya, tapi kita harus rem, kita harus tahu bahwa jadi nggak bisa langsung kamu kita bisa judge nggak, ya. apa yang akan kamu lakukan kalau ternyata calon kamu nggak bisa masak. Nah seperti itu, jadi lebih ke arah sikap menerima dan ke solusinya, apa yang bisa kamu lengkapi, karena memang setiap pasangan nggak mungkin lah semua bisa. Akan ada hal-hal yang dia nggak bisa, itulah makanya fungsi kamu sebagai pasangan untuk melengkapi yang nggak lengkap ini. Jadi sifatnya kita mungkin Bijaksana. memberi masukan, mengarahkan pada solusi, tapi bukan menjadi decision maker-nya begitu ya, Betul Anti sekali. ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Anti ya. Mungkin Iya. kita akan bahas juga dengan narasumber kita yang bisa juga berbagi tentang tema kita hari ini. Tapi kita harus jeda dulu ya Anti ya. Jangan kemana-mana, Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang kesiapan orang tua melepas anaknya menikah. Kita akan coba ngobrol dengan narasumber kita hari ini, ada Ibu Yayu dan juga Mas Daril. Langsung kita sapa yuk. Halo Ibu Yayu dan Mas Daril, salam kenal, apa kabar? Halo. Halo, apa kabar? Baik, aduh, Baik. cantik dan juga ganteng banget ya ini hari ini. Luar biasa. Mungkin ini pancaran dari kebahagiaan juga karena Mas Daril rencananya akan melanjutkan ke jenjang pernikahan begitu ya Mas Daril ya? Betul, Kak. Oke. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Baik, Ibu Yayu, ini Mas Daril anak ibu tersayang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Waktu pertama kali Mas Daril mengungkapkan niatnya untuk berkomitmen dalam pernikahan, apa sih perasaan yang Ibu rasakan? Ya awalnya sih ya antara kaget, senang juga ya. Tapi kan memang awalnya Daryl ini saya yang nanya-nanya terus deh, kapan sih gitu. Karena kan mereka udah lama berhubungannya gitu. Nah, Mas Daril, waktu Ya. mau mengungkapkan bahwa mau berkomitmen nih menikah, rasanya apa sih, deg-degan nggak waktu itu? Atau memang ada rasa, oh saya sudah siap untuk mengungkapkan ini pada ibu? Deg-degan pasti pertama kali pada saat menyampaikan ke ibu saya. Tapi saya nggak tahu akan sedeg-degan itu karena sebelumnya itu belum pernah kepikiran apakah saya benar-benar bisa bicara ini, Bu. Apakah nanti aku kayak mau ngelamar pacar aku sekarang kayak gitu. Dan ternyata respon dari ibu saya juga baik gitu loh, menerima dengan lapang kalau ibu saya juga siap melepas saya untuk menikah dengan pasangan saya seperti itu. Jadi sama-sama deg-degan. Sama-sama deg-degan. nih. Ini menarik ya, Antica. Kalau kita lihat kan sebenarnya pastinya Mas Daril dan Ibu Yayu adalah orang tua dan anak yang memang pasti hubungannya dekat, terbuka. Tapi tetap bisa deg-degan loh untuk mengungkapkan hal ini gitu. Ini kenapa terjadi? Padahal ini kan satu hal yang pastinya berita bahagia. Ya. Apakah memang karena akan ada di balik kebahagiaan itu akan ada perpisahan sementaranya ini? Iya, bisa jadi, benar sekali. Jadi bisa jadi dari perpisahan tersebut, bisa jadi juga karena memang terbiasa berada dalam satu rumah yang sama, dan juga ada sesuatu yang memang belum dilakukan atau belum terjadi. Kan pada dasarnya setiap manusia tetap akan was-was ya terhadap sesuatu. Nggak hanya pernikahan, misalnya pada saat kita lulus kuliah mau masuk suatu pekerjaan yang baru, itu kan juga kita was-was, deg-degan. Betul. Pada saat kita kemudian sudah menghabisi masa lajang dan ingin menikah, itu suatu juga hal yang baru yang kita nggak tahu jadinya akan seperti apa. Nah, itu semua perubahan-perubahan dan fase-fase perubahan dalam hidup setiap manusia pasti akan ada perasaan was-was tadi. Was-was, dan apalagi kalau orang lagi mau naik tingkat tuh biasanya emosinya juga labil ya Anti ya. Nah, ini yang kadang-kadang perlu divalidasi biar lebih tenang gitu ya. Oke, Mas Daril, apa sih yang saat Ibu tanyakan waktu pertama kali Mas Daril mengungkapkan nih, saya mau menikah? Karena mungkin memang sudah kenal juga dengan pasangan Mas Daril. Selain itu, apa yang Ibu tanyakan waktu itu untuk meyakinkan diri bahwa benar kamu siap menikah? Kalau dari ibu saya sih tanya yang paling pertama, nanti bakal tinggal di mana? Bakal tinggal di rumah atau di rumah pasangan saya gitu. Tapi dari sebenarnya saya dan pasangan juga udah ada, alhamdulillah udah ada rumah.
Jadi nanti kita juga tinggal di sana, tapi sambil berjalannya waktu kayak kita juga akan pindah-pindah sih dari rumah saya, rumah pasangan, sama rumah kita berdua, kayak gitu. Dan Oke. kebetulan ibu saya gampang mewek ya, jadi mau nggak mau saya juga harus pindah-pindah nih. Jadi dan ini aja sebenarnya kita ngobrol aja agak-agak mewek sebenarnya. Iya ya, agak-agak terharu ya Bu Yayu. Ini berarti waktu itu pertama kali yang Ibu tanyakan itu jadi poin penting. Memang ada rasa takut ya, takut kehilangan, takut momen bersama anak nih akan lebih sedikit. Apa yang Ibu persiapkan untuk betul. bisa menerima? Wah, memang nggak akan, emang harus berbagi sekarang. Apa yang Ibu lakukan Iya. untuk mempersiapkan diri? Iya, prosesnya lama juga sih, bisa apa? Akhirnya ya udahlah gitunya tuh cukup lama ya. Karena ini kan sebenarnya rencana nikahnya tuh kan udah lama, cuman karena kondisi gini kan, jadi diundur gitu. Sebenarnya dalam hati diundur tuh saya agak alhamdulillah juga gitu. Jadi bisa lebih larut ngobrolnya gitu ya. Oke. Jadi dengan adanya pandemi ini ya saya bersyukur juga gitu. Jadi kan terulur-ulur waktu gitu. Ya. Jadi itu sekalian untuk waktu untuk mempersiapkan mental juga kan. Ini biasanya tuh kalau ngomongin masalah persiapan aja udah deng kebayang, aduh ya Allah. Karena nih Daryl ini kan ya maklum lah nih, saya sama Daryl ini kan menanti anak ini 7 tahun ya, saya baru dapat. Jadi pas sekarang kayaknya mau nikah ini kayaknya benar-benar aduh, kayaknya ya udahlah, tapi memang harus begitu ya, kita harus mau nggak mau ya harus siap gitu. Seru banget ya Cukup waktu lama lah. Kalau tadi mendengar ibunya bertutur, ini kayaknya memang hal yang paling nanti kehilangan dari Mas Daryl itu kelucuan si ibu gitu, bener nggak Mas Daryl? Apa Ya, yang nanti paling kapan lagi kehilangan? gitu kan gangguin ibu saya lagi masak gitu, sambil nangis, nanti Daryl pergi loh. Dari dapur lagi. Wah, digodain ibunya ya. Oh, digodain ya ibunya ya. Gak ada nyapu lagi, gak ada. Enggak ada, pekerjaan dibagi-bagi. Bisa lah nanti nyambi kesini juga. Jadi memang Ya, ini ya harapannya harapannya. sih kalau misalnya udah nikah juga kan nggak terlalu misah-misah banget gitu kan, tetap ada waktu lah buat mamanya, buat ayahnya, buat adik-adik gitu. Ini kalau dilihat apa yang sinergi dari Ibu Yayu dan juga Mas Daryl sendiri, Onti lihatnya seperti apa? Iya, kalau saya lihat ini emang hubungannya dekat sekali ya. Bahkan udah nggak cuman jadi ibu dan anak, tapi udah kayak temen juga, kayak saudara juga. Jadi bisa godain ibunya, coba sedekat itu. Jadi dan seru banget kayaknya hubungannya ya. Saling mewek berdua satu sama lain. Iya, jadi emang dekat Dan Daryl sekali. juga suka mewek nih. Oh iya, cocok banget ya. Berdua ya. Oke, nah Ibu Yayu dan juga Mas Daryl, di sini ada psikolog kita. Mungkin ada nggak yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini mengenai kesiapan untuk pernikahan sang anak dan juga Mas Daryl, kesiapan untuk pernikahannya? Silakan. Untuk mempersiapkannya terus terang memang agak sulit gitu, agak sulit dalam masalah perasaan. Tapi ini ada seorang psikolog, mungkin saya minta mungkin ada pendapat atau saran Yang kira-kira bisa menguatkan ibu saya. Baiknya kayak gini. Yang kira-kira bisa menguatkan bahwa anaknya nanti nggak akan sering, nggak 7 hari dalam seminggu selalu bersama nih Onti. Bagaimana Onti? Iya betul. Jadi memang ini adalah masa-masa yang sulit ya, karena memang sepanjang hidup kan selalu bareng gitu, selalu bersama. Terus tiba-tiba harus terpisahkan oleh jarak dan waktu. Nah, yang mungkin bisa menenangkan adalah misalnya pada saat ada perbincangan nih sebelumnya bahwa oke, setiap minggu di hari Minggu kami berdua akan berkunjung kok ke sini gitu. Jadi si ibu akan merasa bahwa oh masih bisa ketemu kok, oh masih bisa ngobrol, masih bisa kok bercanda-bercanda seperti sedia kala. Nah itu bisa tuh dilakukan. Jadi ada yang namanya pembagian jadwal, kapan ke rumah ibu sendiri, kapan ke rumah mertua misalnya, khususnya pada 1 tahun pertama nih, karena kan memang melepas itu kan susah ya gitu. Nah seperti itu. Terus kemudian yakinkan bahwa masih bisa nelpon, masih bisa video call, dan kemudian juga mengirimkan misalnya ada momen-momen berdua atau hal-hal penting apa, divideokan, dikirim ke ibunya. Nah seperti itu akan merupakan suatu hal yang akan membuat ibu itu akan lebih siap dan juga senang seperti itu. Dan jangan khawatir Bu, kalau saya lihat
lihat kan ya dengan Kedekatannya anaknya, ya. karena kedekatan hubungannya seperti ini, itu udah pasti paling sering ketemu dan sering juga disapa dalam bentuk telepon, WhatsApp dan sebagainya ya. Jadi nggak perlu khawatir ya, Nggak perlu anaknya nggak khawatir. kemana-mana, hanya terpisah sementara. Sebentar. Oke, di momen ini aku mau tahu dong, apa pesan ibu untuk Mas Daryl sebelum pernikahannya? Aduh, banjir nih. Nah, Apa ya, banyak sih sebenarnya, banyak ya. Dari kemarin juga saya bicara sama Daryl ini orang kan agak tinggi ya emosinya gitu kan, jadi kalau ada keluarga ya direm-rem gitu, kayak ada keributan, sabar gitu-gitu sih sebenarnya. Coba pandang dong Mas Darylnya ibu, Terus, pandang Mas Darylnya, sampaikan langsung pesannya ke Mas Daryl seperti apa? nah, Oh, antar mewek lagi nih. Nangis ya. Oke, jadi harus tahan emosi, harus bisa mengelola Jadi emosi. mewek. Mas Daryl, baik. Mungkin Mas Daryl ada yang ingin diungkapkan ke ibunya, silakan. Apa ya? Sebenarnya bukan sering berkunjungnya sebenarnya, tapi keep kontaknya itu yang mesti harus apa ya istilahnya jangan sampai lost kontak aja gitu. Walaupun secara fisik nggak ada di depan mata, tapi kan keep kontak tuh penting gitu kan. iya. Hanya itu sih sebenarnya yang jangan sampai keputus lah gitu. Itu. Mau Keep sibuk-sibuk contact. apapun. Aku jadi sayang ngomong deh. Apa Mas Daryl yang mau diungkapkan ke ibunya, Oh ya, silakan. Iya. kalau dari aku paling ya insya Allah bakal sering komunikasi lah kita. Wah, Nah, kan. Oke, bakal Amin, selalu. Tuh kan Bu gak bakal jauh-jauh kok, tenang aja, pasti keep kontak karena kan udah hubungannya udah deket Udah banget deket seperti banget, ini. erat banget. Jadi nggak akan ada yang namanya kehilangan anak ya. Oke, Mas Daryl dan juga Ibu Yayu, terima kasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sukses untuk Terima kasih pernikahannya. juga. Lancar Semoga lancar semuanya ya. semuanya dan bahagia ya. Terima kasih. Amin. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seru banget ya kalau lihat hubungannya tadi. Semoga ini kita doakan bisa jadi hubungan yang luar biasa ya. Amin. Kita nanti akan ngobrol lagi, tapi setelah jeda tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang kesiapan untuk melepas anak menikah. Tadi kita melihat ada hubungan relasi yang luar biasa ya antara ibu dan juga anak. Dan sebenarnya tadi betul, bahkan walaupun sedekat apapun ada rasa yang hilang gitu nantinya. Tapi memang perlu divalidasi dengan anak meyakinkan bahwa saya nggak akan kemana-mana, saya akan tetap akan memperhatikan ibu gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti saat mulai jalannya pernikahan ini kan nggak semudah itu kan, nanti kadang mungkin ada kondisi-kondisi yang membuat adanya gesekan, adanya perselisihan, adanya salah paham. Apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik dari si anak, menantu dan juga orang tua, untuk bisa membuat ini terhindari atau justru andai kata terjadi bisa diselesaikan dengan baik-baik? Sebetulnya kuncinya adalah satu, komunikasi. Dan pada saat komunikasi itu benar-benar kita berada dalam status yang bukan mau saling menang, tapi bagaimana menghasilkan win-win solution atau solusi terbaik dari semua keadaan yang ada. Itu yang pertama. Jadi komunikasi itu memang penting. Dan alangkah baiknya kalau mengambil keputusan memang karena ada melibatkan kedua belah pihak ya, dari sisi anak dan juga sang istri anak atau calon menantu dan juga mungkin bahkan keluarganya. Nah, sehingga apapun itu dibicarakan secara bersama. Jadi jangan diambil sepihak aja keputusannya, karena ini akan bisa memperkeruh suasana atau menimbulkan konflik bahkan. Kemudian yang kedua, menyusun rencana itu dan sebagainya, serahkan mayoritas kepada anak dan calon menantu. Jadi jangan kita sebagai ibu yang kita mau ngatur semua, kan yang nikah anak-anak kita, bukan kita yang mau nikah ya. Nah, terkadang kan sebagai orang tua kita tuh kayak merasa bahwa aku lebih bisa, ini kan harusnya kayak gini. Nah, itu harus direm. Benar-benar ingat bahwa ini adalah momen dan peristiwa penting dalam hidup sang anak dan juga si calon menantu. Jadi biarkan mereka yang selesaikan, biarkan mereka yang punya
mayoritas ambil alih dan biarkan mereka yang menyusun semua acaranya. Kita sebagai orang tua hanya mendukung saja dan mendoakan. Oke, kalau kita lihat nanti sebenarnya ini juga relasinya kan bukan cuma anak dan ibu ataupun anak dengan ayahnya gitu ya, tapi juga dengan menantunya. Betul. Sejauh mana penting bahwa ibu ataupun ayah berkomunikasi atau menjalin komunikasi dengan calon menantunya, misalnya mungkin sekedar untuk memberitahu, oh kalau anakku suka lo ini, suka makanan yang ini loh, kalau kamu masakin ini, dia suka mungkin style setrika baju aja bisa jadi satu hal yang mungkin bisa jadi obrolan yang menarik untuk menantu. Perlu nggak itu sih Anti? Ya, jadi sebetulnya sebelum sampai ke hari H ini pasti sudah ada hubungan terlebih dahulu dari hari-hari sebelumnya ya. Mulai dari pada saat anak ini pertama kali memperkenalkan pacarnya kepada orang tuanya dan mengajak si pacarnya ini main ke rumah, komunikasinya juga terjalin. Jadi sebetulnya sudah tahulah kurang lebihnya seperti apa dan hubungannya juga sudah terjalin sebetulnya jauh sebelum hari H ini mau dilakukan. Nah, sehingga sebetulnya dari situ kan banyak sekali momen-momen kebersamaan. Jadi kalau memang kita pun mau memberikan contoh-contoh yang kita anggap penting dalam kehidupan yang bisa menjadikan contoh teladan buat si anak kita atau calon kita ceritakan boleh, tapi tidak dengan dipaksakan. Jadi bukan kamu harus seperti ini ya, kamu jadi istri ya haruslah kamu semua yang atur rumah tangga, kamu haruslah setrikanya licin, enggak seperti itu. Tapi bisa kita bilang kalau mama, kalau bunda itu seperti ini gitu. Tapi ya namanya anak-anak zaman sekarang kan sudah banyak perubahan. Jadi kamu silakan aja disesuaikan sama kondisi kalian masing-masing. Yang penting kalian berdua itu saling mendukung, saling menghargai, saling melindungi satu sama lain. Saling juga bisa menghargai pendapat masing-masing gitu. Jadi kita boleh kasih contoh tapi dalam bentuk cerita yang rileks aja. Dan tidak sampai menimbulkan kesan bahwa kayak si menantu kita kayak terbeban, oh aku harus seperti ini ya, enggak. Jadi lebih ke arah bekali anak kita juga bahwa kamu harus menerima dia apa adanya, karena dia pilihan kamu dan nggak harus dia tuh mirip sama mama, mirip sama papa, tapi itu benar-benar pilihan kamu. Jadi kalian emang selesaikan dan juga koordinasikan berdua sesuai dengan memang ya dinamika kalian berdua seperti itu. Menarik tadi yang jadi poin penting bahwa orang tua justru harus mensupport anak untuk menerima pilihannya, begitu ya. Benar sekali. Nah kadang nikah gini, pada saat konflik terjadi kan suka ya anak kita gitu datang ke rumah mengeluhkan tentang istrinya dan pada saat mengeluh mungkin yang jelek-jelek aja. Jadi kita harus ingat kalau sampai ada momen seperti ini, katakan bahwa Mama mau diskusi tapi datangnya berdua ya. Oh, oke, berdua ya. Jadi karena iya benar, karena dengan berdua itu kita bisa lihat masalah secara global kan, kita bisa mendengarkan dan ingat selalu kita sebagai fasilitator aja, bukan penentu utama. Oke, ini mudah-mudahan bisa berguna nih tips ini untuk keluarga Indonesia di rumah, apalagi mungkin anak-anaknya atau yang sedang merencanakan pernikahan. Onti terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Amin. Oke, keluarga Indonesia, semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa. Sampai jumpa.